Anak-anak, pada tayangan video ini merupakan lanjutan video sebelumnya yang membahas materi mengenai kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana yang kita pelajari pada video sebelumnya adalah kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hubungan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, pada tayangan video ini kita akan masih membahas mengenai kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan materi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, mari kita review terlebih dahulu materi pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita membahas materi mengenai kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Undang-Undang Dasar juga merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat juga hukum dasar yang tidak tertulis. Kita mengenalnya dengan konvensi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Kemudian, kita bahas kembali mengenai hubungan pembukaan UUD dengan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea pertama sampai dengan alinea ketiga di dalam pembukaan UUD merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Sedangkan alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, setelah review materi dari video sebelumnya, mari kita lanjutkan mengenai materi selanjutnya, yaitu pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah negara yang fundamental diartikan bahwa pembukaan UUD pada hakikatnya memiliki kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Pembukaan hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Pembukaan UUD dikatakan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental apabila memenuhi 3 persyaratan. Persyaratan yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Syarat yang kedua adalah berdasarkan isinya,
bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara, Pancasila, asas politik negara, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Syarat yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD sebagai pokok kaidah yang fundamental memuat 7 hal pokok. Yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Pokok-pokok pikiran yang dimaksud adalah nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila. Terdapat 4 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama memuat sila ketiga, pokok pikiran kedua memuat sila kelima, pokok pikiran ketiga memuat sila keempat, dan pokok pikiran keempat memuat sila pertama dan kedua. Jadi, keempat pokok pikiran tersebut harus dijabarkan dan diwujudkan ke dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa terdapat dalam alinea pertama. Yang ketiga, cita-cita nasional, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, terdapat di dalam alinea kedua. Keempat, pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan terdapat di dalam alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Yang kelima, tujuan negara. Tujuan negara terdapat di dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Kedaulatan rakyat terdapat di dalam alinea keempat, yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar. Pokok yang ketujuh adalah dasar negara Pancasila, terdapat di dalam alinea keempat. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, nilai universal, dan yang kedua, nilai lestari. Nilai universal memiliki makna bahwa pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan nilai lestari memiliki makna bahwa pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karenanya, pembukaan UUD memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia. Pembukaan UUD akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi selanjutnya adalah makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Di dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat 4 alinea yang memiliki makna atau arti yang berbeda. Kita bahas mulai dari alinea pertama. Alinea ini menegaskan bahwa hak asasi sebuah bangsa bersifat universal. Artinya, hak asasi bersifat menyeluruh dan berlaku di setiap negara. Dimanapun manusia berada, hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hak asasi manusia tidak memandang kedudukan agama, ras, suku, usia, dan lain sebagainya. Di dalam alinea pertama terdapat dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil objektif menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang, memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan dalil subjektif merupakan aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Makna dari alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk. Selanjutnya, makna alinea kedua. Di dalam alinea kedua menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. 2. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 3. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional. Cita-cita yang pertama yaitu merdeka. Artinya, negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Yang kedua, bersatu. Menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan dalam bentuk negara lain. Yang ketiga, berdaulat. Artinya, Indonesia bebas menentukan nasib bangsanya sendiri, tanpa ada campur tangan dari negara lain, agar Indonesia dapat sejajar dengan negara lain. Yang keempat, adil. Negara menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, makmur. Artinya menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsanya. Kemakmuran tidak saja secara material tetapi juga mencakup kemakmuran atau kebahagiaan spiritual atau Selanjutnya, makna alinea ketiga. Di dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia tidak hanya semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah makna alinea keempat. Di dalam
alinea keempat terdapat prinsip-prinsip negara Indonesia. Yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Tujuan negara di dalam alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Di dalam pembukaan UUD, menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini adalah batang tubuh atau pasal-pasal yang menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tidak atas dasar kekuasaan. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum, artinya wajib mentaati hukum. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Prinsip bentuk negara yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat. Kedaulatan rakyat yang bermakna kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan rakyat. Yang keempat, dasar negara, yaitu Pancasila. Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila. Dari sila pertama sampai dengan sila kelima, semuanya ada di alinea keempat. Kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Rumusan Pancasila dimuat dalam pembukaan. Secara yuridis konstitusional atau secara hukum, adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara.